Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak ora penak bosku. Selamat berjumpa kembali ya teman-teman bersama Kang Roy Official, channel yang membahas tentang education dunia peternakan. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Kang Roy, silahkan ditekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan info seputar dunia peternakan. Langsung saja ya teman-teman, bagaimana apakah semua peternak itu tidak menginginkan hasil yang unggul dari peternakannya? Pasti semuanya itu menginginkan keuntungan yang cukup besar. Lalu bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari ternak entok pembibitan? Simak sampai selesai, jangan di skip agar teman-teman bisa mendapatkan info seputar dunia peternakan, perentokan, pembibitan secara lengkap. Dimana untuk menghasilkan cuan yang untung tidak buntung dalam peternakan entok, khususnya sistem pembibitan, pasti kita memerlukan perawatan yang efektif. Apa saja yang perlu kita lakukan sebagai peternak agar indukan entok kita itu bisa produksi secara baik dan selalu produktif dalam menghasilkan telur, dan pastinya telur yang dihasilkan itu fertil dan muncul DOE yang menetas. Perawatan yang pertama yang perlu kita lakukan agar indukan entok kita itu bisa produksi secara lancar, yaitu kita harus memberikan pemberian ransum pakan yang baik. Pemberian ransum pakan yang baik ini perlu dilakukan oleh semua para peternak, dan perlu dicatat ya teman-teman, perlu digarisbawahi bahwa pakan yang baik itu tidak harus murni pabrikan. Pakan alternatif pun juga bisa, jadi tidak harus semata-mata pakan yang baik berkualitas itu berasal dari pakan pabrikan. Pasti banyak mengira para peternak itu untuk memberikan pakan yang baik buat ternaknya harus menggunakan pakan pabrikan. Dan lebih tepatnya bagaimana pakan yang baik berkualitas buat indukan entok kita. Pastinya pakan yang kita berikan itu bernutrisi bagi indukan entok kita. Apa yang dibutuhkan indukan entok kita itu terpenuhi oleh ransum pakan yang kita berikan setiap hari. Apabila buat teman-teman para peternak semuanya itu ternak entok sistem pembibitannya itu kandangnya model sekat, itu perlu diperhatikan sekali untuk masalah ransum pakannya. Jika teman-teman tidak memberikan ransum pakan yang baik pada indukan dengan kandang sistem model sekat, itu nanti akan menghasilkan buntung pada peternakan entok kita. Karena untuk indukan entok tidak bisa maksimal bertelur, tidak bisa maksimal menghasilkan telur yang baik, telur yang unggul dalam setiap harinya. Untuk poin yang pertama perlu dicatat ya teman-teman, itu sangat penting sekali untuk menjaga memberikan pakan yang baik buat indukan entok kita. Untuk pakan alternatif pun juga banyak sekali yang baik buat indukan entok kita. Salah satunya yaitu daun mengkudu, azolla, keong, bekicot, dan lain sebagainya. Yang penting pakan yang kita berikan itu bernutrisi. Apalagi untuk indukan kita harus memberikan protein yang cukup tinggi agar indukan entok kita itu cepat bertelur. Selain itu teman-teman juga bisa menggunakan pakan pabrikan yang modelnya itu merangsang indukan entok kita bertelur. Contohnya seperti 144, sentra ayam petelur, itu sangat bagus sekali untuk menambahi campuran pakan yang kita berikan pada indukan entok kita agar indukan entok kita itu cepat bertelur dan pastinya telur entok kita itu selalu banyak. Untuk poin yang kedua yaitu kita harus mengantisipasi penyakit, dimana untuk antisipasi penyakit ini mungkin banyak para peternak itu melalaikannya. Banyak para peternak itu menunggu entoknya atau ternaknya itu sakit baru mengatasi. Jarang sekali para peternak itu melakukan pencegahan agar indukan entok kita itu selalu terjaga kesehatannya. Untuk antisipasi penyakit ini sangat penting sekali kita lakukan dan harus kita berikan pada indukan entok kita. Karena dimana perlu dicatat dan perlu diketahui bahwa ketika indukan entok kita itu tidak stabil, tidak sehat, pasti untuk masalah produksinya itu akan berpengaruh. Jadi untuk produksinya itu akan berpengaruh jika teman-teman tidak merawat kesehatan pada indukan entok kita. Untuk masalah antisipasi penyakit ini, teman-teman yang terbiasa menggunakan vaksin buat indukan entok itu juga bagus sekali. Kalau teman-teman melihat Kang Roy
bahwa selama ini Kang Roy belum pernah sama sekali menggunakan vaksin. Kang Roy lebih mengutamakan antisipasi penyakit ini menggunakan langsung pakan yang mengandung vitamin yang bagus, memberikan suplemen vitamin pada air minumnya dan lain sebagainya. Jadi untuk masalah antisipasi penyakit ini tidak melulu menggunakan vaksin ya teman-teman. Namun jika teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan vaksin itu silahkan, itu juga bagus, itu juga baik teman-teman. Untuk yang terakhir, bagaimana cara perawatan entok yang efektif agar indukan entok kita itu bisa menghasilkan cuan yang banyak teman-teman. Untuk yang terakhir yaitu kita harus mengelola kandang kita. Dalam pengelolaan kandang ini sangat penting sekali untuk kita lakukan, untuk menjaga kesehatan unggas kita, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pada kandang kita. Apalagi buat teman-teman yang kandangnya itu sistem sekat teman-teman. Jadi untuk masalah pengelolaan kandang ini sangat penting sekali kita lakukan agar indukan entok kita itu tidak stres, agar indukan entok kita itu nyaman di dalam kandang dalam setiap harinya. Karena ketika kita tidak melakukan pengelolaan kandang yang cukup baik, itu nanti efeknya sangat banyak sekali teman-teman. Salah satunya yaitu indukan entok kita itu tidak mau bertelur. Karena dimana untuk indukan entok itu di dalam kandang dalam kondisi stres, tidak nyaman, dan alhasilnya nanti kesehatannya terganggu. Itu nanti akan membuat para peternak itu beruntung teman-teman, karena kita sudah memberikan pakan yang baik, kita sudah memberikan perawatan yang cukup, namun indukan entok kita itu tidak mau bertelur. Dan untuk bertelurnya itu lama sekali bertelur, telurnya sedikit. Wah, itu parah sekali teman-teman. Jadi ini perlu diperhatikan untuk masalah pengelolaan kandang. Sangat penting sekali ya teman-teman untuk masalah yang terakhir ini. Karena dimana para peternak itu mungkin banyak sekali yang melalaikan pengelolaan kandang ini. Yang penting kita memberikan pakan entok, kita mengganti air minumnya setiap hari. Namun untuk kebersihan dalam kandang, untuk kenyamanan dalam kandang dan keamanan tidak dipedulikan. Itu nanti efeknya sangat panjang sekali teman-teman. Jadi ini sangat berpengaruh sekali untuk produktivitas indukan entok di dalam kandang dalam setiap harinya. Dan bahkan itu nanti jika teman-teman tidak mengelola kandang secara baik akan mengakibatkan efek yang buruk pada lingkungan sekitar. Jadi untuk masalah pengelolaan kandang ini perlu diperhatikan sekali teman-teman. Itu dia ya teman-teman, 3 poin yang sangat penting sekali untuk perawatan harian pada indukan entok kita, agar ketika kita sudah memberikan perawatan yang baik, indukan entok kita itu juga bisa menghasilkan cuan yang kita inginkan. Karena dimana ketika kita ternak entok sistem pembibitan, perlu sekali banyak hal yang perlu kita perhatikan dalam perawatannya. Jadi mari kita belajar bersama tentang dunia bisnis, dunia peternakan bersama Kang Roy Official. Mungkin dari teman-teman yang memberikan masukan silahkan ditulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya tentang dunia peternakan silahkan ditulis di kolom komentar juga. Itu dia teman-teman, terima kasih. Salam sobat ternak, salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.